Shalom, sahabat motivasi iman yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya saya jumpai saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sama aja kita untuk membaca firman Tuhan, sama Keluaran 3 ayat yang kelima. Ya Allah berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita persiapkan ketika kita memasuki masa Advent ini? Apa sebenarnya yang kita persiapkan ketika kita menyambut, mengingat kembali akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini? Dengan apa kita berjumpa? Kita akan berjumpa dengan apa, saudara? Apakah berjumpa dengan makanan yang enak-enak, atau berjumpa dengan baju baru, atau identik dengan ritual atau perayaan-perayaan? Ya, Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan Allah, pernyataan awal Allah yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada Musa itu adalah tentang kekudusannya. Tuhan membawa Musa kepada hadiratnya. Musa berjumpa langsung dengan hadirat Tuhan. Jadi sebelum Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang Musa harus tahu adalah bahwa Tuhan itu kudus. Ketika Musa mau mendekati, mendekati belukar yang sedang menyala itu, belukar yang menyala karena api tetapi tidak terbakar, ini suatu penglihatan yang dahsyat. Tapi di situ Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tanah Horeb ini bukan tanah yang keramat, bukan tanah yang keramat. Tetapi kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan alas kaki, Kenapa? Di sini membuktikan bahwa Tuhan hadir di situ. Kehadiran Tuhan itu menjadikan tempat itu kudus. Jadi di mana saja Tuhan hadir, maka di situ terjadi kekudusan. Dan sama seperti ayat yang kedua, bahwa jadi karena kita menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita mengucap syukur, kata yang dipakai adalah ekomen karin, artinya marilah kita memperoleh kasih karunia. Marilah kita memperoleh kasih karunia, dan ini dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dan korban Kristus itu bukan dengan perak, emas atau barang yang fana, tetapi dengan apa, saudara? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Artinya korban Kristus adalah korban yang kudus, korban yang suci.
Kita harus paham ini, dan hanya kekudusan Kristus itulah yang menguduskan setiap orang percaya. Sehingga ketika Kristus ada dalam hidup kita, maka kekudusan itu ada dalam kehidupan kita. Kitab Ibrani ini mengingatkan kepada umat Allah yang mau berbalik kepada legalisme sia-sia daripada Injil kasih karunia. Sistem pengorbanan yang tidak sempurna daripada kepada Kristus yang berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Inilah pengorbanan Kristus. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena apa, saudara? Bentuk bumi yang kita diami saat ini itu tidak bersifat kekal. Ya. Bumi akan dibinasakan oleh api dan akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dalam kedatangan yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada masa Advent ini apa yang harus kita persiapkan? Sesungguhnya yang harus kita lakukan, saudara, yang harus kita pahami dalam mengingat kembali kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan berjumpa dengan kekudusan itu, saudara. Kita akan berjumpa dengan kekudusan itu yang membawa kita kepada kekekalan. Jadi yang pertama harus kita sadari bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, dan frase kudus, 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 ya. Frase kudus, kudus, kudus 3 kali itu yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya dan juga Rasul Yohanes. Itu menyatakan betapa kuatnya atribut Allah, sifat Allah sendiri yang adalah kudus, yang tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Sehingga ketika bangsa Israel juga ketika dia ada di berkumpul di Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat, ya, kilat dan petir menyambar, kemudian juga guntur bergemuruh, menggelegar, sangat mengerikan. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam kegelapan, dalam kekelaman. Ya. Karena apa? Karena itu semua menuju kepada kebinasaan karena dosa. Bangsa Israel mundur dan tidak mampu menghampiri hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kekudusan Tuhan ini. Ketika juga Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dipilih melalui Abraham, ya, menjadi bangsa yang kudus, bangsa pilihan. Kenapa? Supaya mereka dikhususkan untuk menyembah Allah, ya, setia kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa dengan kekudusan artinya bahwa menyadari bahwa Tuhan itu kudus. Dan kita pun harus menghadap Tuhan dengan apa? Dengan hormat dan takut. Kita pun harus mempersembahkan hidup yang benar, yang berkenan, yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kudus, kudus, kudus. Sehingga sungguh saudara kita mempersiapkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kekudusan dalam segala hal. Karena tempat itu kudus. Pernikahan itu kudus, rumah tangga juga kudus, pelayanan juga kudus. Jadi apapun tempat dimanapun kita dan hidup kita ini khususnya tubuh kita ini juga harus kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Hormat dan takut artinya dalam takut kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Tidak ada kompromi sedikit pun dengan kejahatan. Berjumpa dalam kekudusan artinya kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita sambut, yang kita ingat kembali adalah Tuhan yang kudus. Dan mari kita pun mempersembahkan hati dan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua.
Bersama kita menaikkan pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Engkau kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.